Halo semua. Seperti yang kita ketahui, semua yang ada di alam semesta ini adalah suatu materi. Misalnya kertas, besi, air, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian bayangkan jika materi tersebut kalian belah secara terus-menerus, apakah yang akan kalian dapati? Misalnya, saat kita merobek kertas menjadi lebih kecil secara terus-menerus, maka pembagian itu akan sampai pada batas yang terkecil hingga tidak bisa dibagi lagi. Jika kita membelah suatu materi secara terus-menerus, maka kita akan mendapati bagian dari materi yang disebut atom. Nah, ingin tahu lebih banyak tentang atom? Yuk, simak video berikut. Jadi bersama saya Ray Desi, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang perkembangan model atom materi kimia SMA kelas 10. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk membandingkan perkembangan teori atom mulai dari teori atom Dalton hingga teori atom mekanika kuantum. Atom adalah dasar penyusun suatu materi yang tak tampak oleh mata kita. Walaupun demikian, beberapa ilmuwan telah memperkirakan gambaran dari atom-atom melalui hasil eksperimen. Gambaran imajinatif dari atom inilah yang disebut dengan model atom. Nah, gagasan tentang teori atom ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Menurut Demokritus, suatu materi tidak bisa dibagi secara terus-menerus. Hal ini maksudnya pembelahan materi akan ada pada tingkat di mana kita tidak bisa membaginya lagi. Bagian yang tidak bisa dibagi inilah yang disebut dengan atom. Selanjutnya, John Dalton mulai menyempurnakan teori Demokritus. John Dalton berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah partikel terkecil yang menyusun suatu materi. Yang kedua, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Dan yang ketiga, dalam suatu reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Selanjutnya, atom-atom ini ditata ulang sehingga membentuk komposisi tertentu. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Model atom Dalton ini digambarkan berbentuk seperti bola pejal yang sangat kecil. Teori atom yang ketiga adalah teori atom Thomson. Menurut Thomson, berdasarkan hasil eksperimennya, dia menemukan adanya muatan negatif di dalam suatu atom yang disebut dengan elektron. Penemuan dari elektron ini otomatis meruntuhkan teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Dalton. Ternyata atom memiliki partikel-partikel lain di dalamnya. Menurut Thomson, atom berbentuk seperti bola yang bermuatan positif dan elektron yang ada di seluruh bagiannya. Thomson menganalogikan bahwa atom seperti roti kismis dan kismis dianalogikan sebagai elektron. Nah, yang keempat adalah teori atom Rutherford. Rutherford bersama muridnya melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa ke lempeng logam yang tipis. Berdasarkan hasil eksperimennya, ternyata ada partikel alfa yang dipantulkan di dalam atom, sehingga Rutherford berpendapat bahwa ada sesuatu yang padat di dalam atom yang membuat partikel alfa tersebut terpantul. Bagian dari atom tersebut inilah yang disebut dengan inti atom. Penemuan inti atom ini otomatis menggugurkan teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Thomson. Dengan kata lain, Rutherford menyempurnakan teori atom Thomson. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sebagian dari atom terdiri atas ruang kosong yang masanya berpusat pada inti. Jumlah muatan positif dan negatif dari suatu atom adalah sama karena atom bersifat netral. Namun, teori atom Rutherford tidak mampu menjelaskan elektron yang mengitari inti atom akan disertai pemancaran energi.
Jika elektron terus memancarkan energi, maka gerakan elektron akan semakin melambat, sehingga elektron akan jatuh ke inti atom. Teori atom selanjutnya adalah teori atom Bohr. Bohr berpendapat sebagai berikut. Elektron memiliki inti atom dengan orbit tertentu. Selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron adalah tetap, jadi tidak ada energi yang diserap maupun dipancarkan. Elektron hanya dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan lainnya dengan memancarkan atau menyerap energi. Teori atom Bohr ini sukses diterapkan untuk atom hidrogen, namun belum untuk atom-atom lainnya. Teori atom yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Teori atom ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, yaitu Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Teori mekanika kuantum dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom, yaitu proton dan neutron, serta elektron yang mengelilinginya pada orbit-orbit tertentu. Yang kedua, orbital adalah ruang di sekitar inti atom yang merupakan tempat kebolehjadian menemukan elektron. Dan yang ketiga, kedudukan dari suatu elektron dapat ditentukan dengan bilangan kuantum. Oke, setelah penjelasan tadi, yuk kita coba salah satu latihan soal. Elektron berada pada lintasannya dengan tingkat energi tertentu dengan menyerap atau membebaskan energi. Hal ini dikemukakan oleh A. Rutherford, B. Thomson, C. Dalton, D. Democritus, E. Niels Bohr. Sudah tahu jawabannya ya? Ya, jawabannya adalah E. Niels Bohr. Baik, sekarang kita coba pertanyaan selanjutnya ya. Percobaan yang menemukan adanya bagian dari atom yang bermuatan negatif ditemukan oleh A. Rutherford, B. Thomson, C. Dalton, D. Democritus, E. Niels Bohr. Sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Thomson. Sekarang tentunya kalian sudah tahu bagaimana perkembangan teori atom. Semoga kalian suka video ini ya. Semangat belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sampai jumpa.